Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya. Sobat Hobis, pada vlog saya kali ini saya akan sharing ke kalian mengenai filtrasi ya. Jadi bagaimana sih agar tank kita kualitas air itu tetap terjaga ya. Karena kita kalau memelihara ikan itu kita juga memelihara air ya. Jadi bagaimana ikan kita sehat kalau airnya banyak istilahnya jamur ya. Misalkan jarang kita kuras ya. Jadi kotoran mereka mengendap menjadikan jamur ya. Jadi bagaimana sih supaya airnya tetap jernih walaupun jarang kita kuras? Tetap ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe sobat agar kalian dapat update terbaru dari vlog saya. Ya sobat, bisa kalian lihat pada kemarin saya baru update ya video mengenai tank mat ikan cana saya Auranti yang ukuran 29 cm ini. Nah, pada vlog saya kali ini saya akan sharing ya. Saya bukan membahas tentang ikan ini, tapi kali ini saya akan membahas tentang filtrasi ya. Jadi bagaimana agar kualitas air di tank kita itu tetap terjaga kemurnian atau kejernihannya ya. Ini kita lihat dulu sebelum kita bahas ya. Ini masih dalam kondisi sehat dan jumlahnya sama ya, ada 9 ekor manfish ya. Nih, jadi ini nggak dimakan, jadi aman. Jadi aman. Tanamannya juga alhamdulillah tidak melting ya, atau tidak layu, tetap hidup karena ini suhunya kurang lebih 27-28 ya. Ini saya pakai kipas satu saja ini sudah turun 2-3 derajat ya, jadi sangat berpengaruh. Ini dipegang saja sudah dingin. Nah, kita ke filtrasi. Saya menggunakan top filter dari kaca ya. Ada 5 chamber di sini ya. Nah, bagian yang pertama bisa sobat lihat tadi seperti itu ya. Jadi ala kadernya saya buat seperti itu biar kucuran air itu enggak satu sisi ya, tadi semua gini berderet. Saya kasih lubang ini pakai dakron ya. Ini sengaja saya tebalkan agar daya serap kotorannya pun juga lebih banyak ya daripada yang dikit. Ini saya tumpuk, ini nggak apa-apa, ini nggak ngerembes ya karena kucurannya pas di sini. Nah, pada chamber pertama ini, oh ya sebelum kita bahas tentang isiannya, nah bagaimana ikan kita bisa kena jamur? Salah satunya adalah penyebabnya itu kelebihan amonia sobat. Jadi amonia itu dihasilkan dari kotoran mereka ya, yang terendap lama sehingga tercampur dengan air ya, sehingga kadar oksigennya pun jelek ya. Jadi itu salah satu penyebab ikan kita jamuran. Yang biasanya sering terjadi adalah ikan kita itu gesek pasir ya. Jadi dengan cepat gini gesek pasir. Nah, itu dia mengeluarkan lendir ya, karena mungkin salah satunya adalah kualitas air yang jelek. Jadi secara alamiahnya mereka mengeluarkan lendir karena mereka mulai terserang oleh jamur atau bakteri. Nah, salah satu ciri lainnya adalah mata mereka itu berkabut ya, jadi mulai putih pucat. Itu menandakan bahwa banyak amonia di tank kita. Jadi kita harus tahu ya. Nah, bagaimana ciri airnya? Jelas yang pertama itu adalah tidak bening ya sobat, keruh airnya ya. Kemudian kalau ikan gesek pasir, pasti pasirnya itu langsung kan tercecer, itu pasti airnya langsung keruh. Nah, kalau terlalu keruh berarti amoniaknya banyak di situ ya. Kalau dia gesek-gesek pasir biasa, kemudian pasirnya itu enggak mengeluarkan apa yang buat air keruh, itu mungkin masih baik ya. Nah, saya itu kalau punya tank berisikan cana itu jarang sekali saya kuras ya, jarang sekali saya kuras ya. Filternya itu kebanyakan nyala, kalau malam saja saya matikan. Nah, untuk menjaga kualitas air juga. Ini tanamannya alhamdulillah hidup. Kemudian dengan suhu yang pas itu menumbuhkan lumut-lumut ya pada kayu ini ya.
suhu yang pas, dingin. Suhu dingin itu menyebabkan tanaman aquascape kita tumbuh otomatis dengan cahaya ya, dengan cahaya pas itu mereka akan tumbuh. Kalau cahayanya kurang pas, mereka malah melting atau layu, mati ya. Jadi dari suhu dan dari pencahayaan, itu tips dari saya. Nah, kemudian dari sini kita lanjutkan. Nah, kembali ke pembahasan filtrasi. Untuk penataannya bisa sobat rangkai sendiri ya. Jadi kalau saya ini pada video sebelumnya saya belum lengkap, ini hanya dakron atau ini kapas ini. Nah, kemudian tadi saya baru dapat ini, yang pertama adalah oyster ya, oyster atau kulit kerang ya. Ini saya masukkan ke bagian pertama, karena yang chamber kedua tiga kemarin saya isi. Jadi setelah air mengucur ini, kotorannya dari kotoran si ikan dan lain-lain terserap oleh dakron sehingga turun ke bawah. Nah, jadi ini fungsi dari ini oyster ataupun yang lainnya. Nah, ada batu apung ya, ada pumice, ada blue ball, ini bioring. Itu adalah sebagai rumah untuk bakteri baik ya. Jadi di air itu pasti ada yang namanya bakteri baik sobat ya. Ada yang di substrat ya, yang tumbuh di daun ataupun di hardscape lain seperti batu, di kayu. Nah, bakteri baik ini bagaimana supaya tumbuhnya banyak dan cepat, itu butuh rumah ya, atau media filtrasi ya. Jadi salah satunya adalah bisa menggunakan media seperti batu apung ya, atau pumice. Nah, jadi batu apung adalah batu yang ringan, dia mengapung, baik untuk rumah bakteri. Karena apa? Pori-porinya itu banyak ya. Jadi ini salah satunya. Ini saya tumpuk dengan karang jahe ya sobat. Jadi salah satu yang punya pori-pori baik juga. Dan saya kasih mix dengan arang aktif ya. Jadi untuk menyaring aroma yang amis dari air. Jadi ini oyster atau kerang ya. Kemudian ini ke chamber kedua, diserap lagi oleh batu apung. Ini banyak ya sobat di atas, kita lihat. Nah, jadi ini sebagai media bakteri. Jadi semua ini intinya itu adalah untuk media bakteri baik ya. Itu ini baru tadi yang tumpuan kedua ini sudah sejak awal yang saya buat postingan di tank ini ya. Yang atas ini saya baru beli tadi dengan kerang bat ini. Jadi belum terbentuk rumah bakterinya. Tandanya kalau sudah terkumpul bakteri yang baik itu adalah dia akan mungkin sedikit berlumut ya. Jadi dia berlumut, dan kalau berlumut itu jangan kalian bersihkan dengan cara digosok ya. Kalau kalian gosok atau kalian tekan dengan kuat, maka bakterinya pun juga akan ikut terbuang oleh air. Makanya kalau bersihkan hanya mungkin direndam aja di air yang baru ya, kemudian taruh lagi. Jangan kalian sikat, malah hilang itu ya. Semakin lama itu semakin baik. Mungkin pembersihannya untuk penyumbatan dari lumut dan lain-lain ya. Jadi hanya dipindahkan, kita rendam pakai air. Jadi ini kalau beberapa hari belum kelihatan menghijau atau ada lumutnya ya, karena ini beberapa hari. Dan ini bioring ya, baru dapat tadi, kemarin tak isi sedikit. Ini air vulkan ya. Jadi ini salah satu pori-pori yang bagus juga ya, dan untuk tempat rumah bakteri yang baik. Ini saya kasih dakron lagi ya di bagian akhir untuk penyaringan terakhir, barangkali ada kotoran yang ikut ya. Sebenarnya kurang satu sobat, yaitu lampu UV ya. Lampu UV itu sangat berpengaruh kepada kejernihan air ya. Karena saya dulu pernah mencoba, karena tank itu saya filter beberapa hari itu nggak bening-bening, seperti berkabut, jadi warnanya putih ya. Kemudian setelah saya kasih yang lampu UV, hanya semalam saja saya taruh di tengah-tengah dari dakron ini ya, saya tumpuk di dakron, cepat sekali, dan akhirnya air pun bening. Jadi lampu UV itu sangat berpengaruh ya. Dulu belum yang top filter gini, yang box filter biasa, saya kasih lampu UV aja itu sudah bening.
ya. Jadi bisa sobat tambahkan lampu UV, harganya juga murah ya. Besok saya beli lagi karena yang dulu sudah rusak. Itu sangat baik karena membunuh bakteri ya dengan sinar UV nya itu. Ini nih agak keruh sedikit karena tadi saya baru dapat beberapa ini ya media filternya seperti oyster, kemudian pumice atau batu apung, dan boring baru dapat saya cuci tadi. Otomatis masih keruh ya karena mungkin nyucinya kurang bersih juga, tapi nggak apa. Terus pantau perkembangannya beberapa hari ini, kita lihat ya. Ini sudah lumayan bening hasilnya ya. Tadi siang baru saya masukkan itu agak keruh, sekarang sudah kelihatan bening ya. Apalagi sudah berjalan berminggu ya. Jadi bakteri baiknya sudah banyak, sudah terkumpul di sini. Dan jangan lupa sobat, jangan mengandalkan filter saja ya, tapi kalian harus rutin melakukan sifon ya. Jadi pasti amonia si ikan ini ngumpulnya di substratnya. Jadi ada kalanya mungkin seminggu sekali itu kita sifon ya, disifon, nggak usah dikuras total ya, nggak baik kuras total itu. Kalau lakukan aja water change kurang lebih 3/4 nya ya. Saya biasanya gitu 3/4, nggak setengah, 3/4 penggantian air dengan cara disifon. Itu mengangkat amonia atau kotoran dari si ikan kalian. Jadi seperti itu ya. Tanda airnya itu terjaga kualitasnya, itu salah satunya adalah tumbuh lumut ya. Tumbuh lumut, ikan tidak berjamur ya, biasanya tumbuh white spot atau mata berkabut ya. Kalau ada itu berarti air kalian sudah tidak jernih lagi, harus dilakukan perawatan ya. Kalau sudah parah, kuras total aja nggak apa-apa ya. Ini jadi tanda air kita sehat, yaitu ikannya juga stabil ya, jadi berenang di tengah. Nah ini menguap. Tankmate-nya akur dengan si Auranti ya, alhamdulillah aman. Nah, jangan lupa sobat, kalau model aquascape ini kan banyak isiannya, itu diberi alga eater ya. Jadi seperti CAT, jenis alga eater. Jadi jenis ikan yang membersihkan kotoran-kotoran atau sisa dari si ikan ini. Jadi dia akan seperti pembersih kaca ya. Jadi ikan-ikan seperti itu dia akan membersihkan. Harus ada itu dalam akuarium kalian jika di model aquascape ini. Meskipun nggak di model aquascape, itu harus ada ikan jenis alga eater ya. Itu jadi membersihkan kotoran dari si ikan. Ini belum saya kasih karena saya kemarin nyari belum dapat. Nanti di next video saya akan tampilkan jenis ikan alga eater ya yang saya taruh sini. Jelasnya tidak kecil ya, kalau kecil takutnya dimakan oleh si Randy ini. Mungkin ukuran 2 jari ya, 2 jari, nanti biar nggak dimakan. Kalau dimakan bahaya kan, karena badannya kan keras dan runcing-runcing itu. Nah demikian vlog saya kali ini. Jadi saya hari ini sharing mengenai sistem filtrasi. Jadi banyak cara, banyak media filtrasi juga. Terserah sobat mau menggunakan yang apa. Jadi saya menggunakan yang tadi. Chamber pertama itu saya isi dengan oyster atau kerang. Yang kedua saya isi batu apung, karang jahe dan arang aktif. Yang ketiga biobel, dan yang keempat ada bioring ya. Besok saya tambahkan lampu UV, itu sangat berpengaruh ya untuk membunuh bakteri juga ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan kalian komen di kolom komentar ya sobat. Di sini tempatnya sharing, bukan no debat ya. Jadi sekian vlog saya kali ini, saya akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.